Brotherhood sekalian, jika dengar nama Bukalapak, pasti yang terlintas di pikiran ialah situs yang memudahkan jual beli secara online. Video kali ini, kami akan membahas sejarah Bukalapak dan perkembangannya, di samping pengertian apa itu Bukalapak sendiri. Sejarah Bukalapak di Indonesia pasti tidak lepas dari nama Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, serta Fajrin Rashid. Tiga anak muda dengan bakat dan pemikiran luar biasa. Sebagai lulusan ITB, mereka memang pendiri Bukalapak. Mereka semua lulusan teknik informatika, dan uniknya lagi, jika Bukalapak lahir dari sebuah kamar kos. 1. Sejarah singkat Bukalapak. Seperti apa yang tersebut di atas, Bukalapak didirikan oleh tiga pemuda Indonesia, pada tanggal 10 Januari tahun 2010. Tujuan awal dibuatnya situs ini sangat mulia, demi memberi wadah bagi UKM di Indonesia. Secara UKM sendiri, mempunyai peran penting dalam proses memajukan, dan perkembangan perekonomian di Indonesia. Karena melihat kebutuhan masyarakat, dan pesatnya teknologi informasi, menjadikan situs ini mudah berkembang pesat. Hal ini, semakin tampak ketika adanya tren sepeda lipat di tahun 2010. Situs ini, punya peran penting di mana menjadi wadah, untuk jual beli berbagai sepeda, hingga aksesoris dan lainnya. Melihat peluang tersebut, banyak investor yang akhirnya tertarik, untuk memberikan modal pada Bukalapak. Mulai dari Batavia Inkubator, Green Ventures di 2012, hingga masih banyak investor lainnya. Pada akhirnya, seiring berjalannya waktu, Bukalapak sendiri pada akhirnya mencatat transaksi, yang nilainya semakin tinggi. 2. Perkembangan Bukalapak. Bukalapak sendiri, didirikan pada tahun 2010, dengan Ahmad Zaki sebagai CEO, Muhammad Fajrin Rashid sebagai CFO, Nugroho Heru Cahyono sebagai CFO. Setelah 1 tahun berjalan, Bukalapak mulai banyak dilirik oleh investor, dengan perusahaan Batavia Inkubator, yang dipimpin oleh Takeshi Ebihara, sebagai investor pertama. Pada tahun 2012, mulai ada investor lain, yang ikut berpartisipasi, dalam proses penambahan modal, yaitu Green Ventures. Tahun 2014, Bukalapak sendiri, juga mendapat tambahan investasi, dari Aukfan, IREP, 500 Startup, dan juga Green Ventures. Tahun 2015, masuklah grup MTech, melalui anak perusahaan, bernama PT Kreatif Media Karya. Setelah banyaknya investor, Bukalapak semakin maju dengan pesat, dengan bukti banyaknya penghargaan yang diraih. Puncaknya di tahun 2017, dan juga 2018, berupa penghargaan Ahmad Bakri 16 2018, YouTube Pulse 2018, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sepertinya di tahun 2019, menjadi tahun yang cukup berat untuk situs ini. Di tahun ini, ada seorang peretas yang mengklaim, telah mencuri data dari pengguna Bukalapak. Namun, untuk Bukalapak sendiri, mengklaim jika tidak ada data nasabah yang dicuri. Namun di akhir 2019, tepatnya bulan September, cobaan berat kembali lagi menimpa pihak Bukalapak, yaitu, adanya PHK pada karyawan Bukalapak, yang kabarnya mencapai ratusan orang. Kabar mengejutkan lagi, ketika di tahun 2020, Ahmad Zaki yang dulunya sebagai CEO Bukalapak, pada akhirnya digantikan oleh Rahmat Kaimuddin. Ahmad Zaki sendiri, pada akhirnya hanya fokus sebagai penasihat Bukalapak, dan juga, menjadi Tech Startup Mentor. Sekarang ini, Bukalapak terus berkembang, dan juga berinovasi menjadi situs yang lebih baik lagi, demi memenuhi kebutuhan pengguna, dari segala bidang usahanya. Pemilik Bukalapak sekarang ialah, Suite Media, dan juga Kreatif Media Karya. Sementara saat ini, kepemimpinan Bukalapak yaitu, Rahmat Kaimuddin sebagai CEO, Wilix Halim sebagai COO, dan juga Teddy Utomo sebagai CSO. Untuk kantor Bukalapak ada di Cilandak, Jakarta Barat, sementara, untuk kantor Customer Service, berada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Demikianlah, sejarah singkat berdirinya perusahaan Bukalapak dan perkembangannya. Semoga lewat video singkat ini,
dapat menambah wawasan dan motivasi bagi kita semua untuk dapat meraih segala kesuksesan yang ingin kita raih. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga selesai.